Halo semuanya, jadi hari ini saya mau review sedikit tentang buku Loyalty Disloyalty by Bishop Dweck, itu di bab ke-10, menghindari dan mencegah tindakan ketidakloyalan. Nah, salah satunya adalah dengan cara kita ini mengajukan pengunduran diri gitu ya. Karena mungkin saat ini kita terlibat di dalam sebuah perusahaan atau misalnya divisi atau apapun gitu ya di hidup kita. Nah, teman-teman, saya pernah teringat sama sharingnya gembala saya, Pastor Berry, yaitu ketika kita masuk pertama kali ke sebuah pelayanan atau ke sebuah gereja atau ke sebuah perusahaan mungkin biasanya kita ini di welcoming dengan baik gitu ya. Kita ini disambut dengan baik. Nah, ketika kita mau mengundurkan diri atau misalnya kita merasa bahwa ini saatnya aku move misalnya. Nah, itu pun juga harus dilakukan dengan suasana damai gitu, dengan atmosfer damai gitu. Karena jarang sekali orang yang mengundurkan diri itu sedang baik-baik gitu. Atau misalnya kalau nggak misalnya salah paham lah, konflik lah, apalah segala macam, ada masalah dan segala macam gitu. Makanya selalu refer ke eh, apa ya, kayak quote Pastor bahwa kalau ketika kamu di welcome dengan baik di sebuah organisasi atau sebuah gereja, artinya adalah ketika mungkin kamu mau melakukan pengunduran diri atau misalnya apapun gitu, misalnya keluar dari sebuah divisi misalnya atau apa, itu juga dilakukan dengan baik-baik gitu. Karena ketika kita nggak ngelakuin itu dengan baik, sebenarnya ada sesuatu yang salah gitu. Kalau Bishop ngomongnya karena ada roh yang menyimpang yang akhirnya mempengaruhi Anda gitu. Misalnya contoh ada pikiran-pikiran atau asumsi-asumsi yang sebenarnya mungkin bisa diperbaiki gitu, yang mungkin bisa menghindari tindakan pengunduran diri atau apapun gitu. Cuman karena didiemin, dipupuk, di apa ya, diabaikan aja, ternyata benih jahatnya itu atau roh yang menyimpang ini jadinya berakar dan akhirnya eh, apa ya, tertanam dan akhirnya mengeluarkan sebuah tindakan di dalam hidup kita gitu. Nah, teman-teman, eh, saya hari ini belajar banyak dari bab ini bahwa sebenarnya kalaupun misalnya kita misalnya contoh melakukan pengunduran diri atau misalnya contoh kalau biasanya lebih relate terjadi ya di kehidupanku misalnya mengundurkan diri dari sebuah divisi atau misalnya kayaknya aku merasa friends aku ini misalnya ABC gitu ya nggak support atau apa gitu ya. Nah, lebih baik adalah sebelum melakukan tindakan yang fatal atau yang ekstrim, lebih baik kita tuh ngomong ke eh, case leader atau ke kadif atau misalnya ke head zone. Karena dengan adanya penengah atau yang mendengarkan kita, yang otoritasnya di atas kita, itu bisa membuat kita ini tanda kutip secara yang tadi aku bilang misalnya yang tadi Bishop sampaikan tentang roh yang menyimpang itu jadinya digagalkan gitu karena kita konsult ke orang-orang yang godly, yang punya hikmat lebih, yang punya otoritas lebih di atas kita gitu ya. Jadi mulailah konsultasi kalaupun misalnya teman-teman ngalamin asumsi apa segala macam, lagi luka atau misalnya ketidakpuasan atau apapun, nah mulailah membuka diri kita untuk ngomong gitu. Salah satunya dengan cara seperti itu ya, karena di bab ini juga ada salah satu cara, ada dua cara, itu cara ala Yakub atau cara ala Musa gitu. Kalau Yakub ya, as we know di Alkitab bahwa eh, Yakub ini mengundurkan diri dari Laban itu dengan cara yang kurang baik, yang tiba-tiba dia ini kabur gitu dari Laban dan akhirnya hampir aja mendatangkan kutuk. Nah, tapi kalau Musa, Musa ini sebenarnya udah tinggal dengan mertuanya itu Yitro itu selama puluhan tahun. Nah, sampai satu titik ternyata Musa ini mau menjalankan panggilannya gitu untuk nyelamatin Israel dan segala macam. Dan akhirnya satu titik Musa ketemu lagi dengan Yitro, akhirnya Yitro ini malah memberikan nasihat kepada Musa gitu. Padahal ibaratnya nih Musa nih yang dipilih Tuhan gitu ya. Ibaratnya Musa ini yang ibaratnya mewakili suara Tuhan gitu buat Israel. Tapi juga ternyata menerima nasihat dari Yitro yang ujungnya membantu Musa juga. Artinya adalah ketika kita nggak pernah sadari mungkin di posisi kita ini apa, sebenarnya banyak orang yang diutus sampai ke setiap hidup kita untuk membantu kita di future. Mungkin di saat present time mungkin belum kelihatan, tapi di future itu akan berimpact banget buat hidup kita. Makanya hal-hal misalnya contoh yang ngundurin diri atau misalnya keluar dari divisi atau apa itu harus apa ya,
dilakukan dengan baik gitu ya. Dan kedua adalah bisa nggak sih misalnya contoh misalnya kita setelah keluar dari sebuah organisasi perusahaan atau misalnya divisi atau gereja itu bisa nggak sih kita rasa nyesel atau kita bertobat sangat bisa sebenarnya. Tapi itu pun juga harus dilakukan dengan pertobatan yang benar gitu. Jadi bukan cuma sekedar pura-pura ya udah aku minta maaf habis itu pasti dimaafin nanti aku boleh kok masuk lagi ke sebuah divisi itu atau misalnya organisasi atau perusahaan itu habis itu segala macam tidak gitu. Yang paling pertama adalah ya kita harus paham betul kita ini salahnya apa. Kedua ya bawa kesalahan ini ke hadapan Tuhan dan kita bertobat sama-sama gitu di hadapan Tuhan. Kita minta belas kasihan, kita minta anugerah, kasih karunia Tuhan untuk mampukan kita lagi untuk mulai dari awal misalnya segala macam. Kemudian kita juga minta maaf, kita akui dan segala macam misalnya ke misal contoh aku ada kesalahan sama Kadif atau aku ada kesalahan sama fresh leaderku, ya aku minta maaf, aku salah A B C D F G, aku mau bertobat dan aku mau memperbaiki segala macam. Karena saya teringat ketika saya baca bab ini adalah ketika secara nggak sadar misalnya kita tuh bisa reflect ke Lucifer waktu dia jatuh gitu ya. Waktu dia jatuh dia bawa sepertiga dari penghuni surga untuk ikut bersama-sama dengan dia gitu. Nah, teman-teman yang kita lihat adalah dia tuh tidak melakukan pertobatan gitu dan dia melakukan ibaratnya ya pengunduran diri dari kerajaan surga itu secara mendadak banget dan itu pun sebenarnya pengunduran diri yang mendadak sebenarnya itu bukan karena mendadak tapi sebenarnya sudah direncanakan tapi tidak dengan etika yang baik gitu dengan tidak dengan apa ya dengan cara yang benar akhirnya malah membawa sepertiga penghuni surga itu malah juga ikut memberontak bareng-bareng sama si Lucifer ini nah sebenarnya sama seperti itu. Ketika kita nggak melakukan pengunduran diri dengan baik, kita tuh secara nggak langsung bisa mempengaruhi orang-orang yang mungkin ngelihat kita atau misalnya apapun, misalnya yang dekat mungkin sekitar kita kok begitu kok beredar keluarlah asumsi-asumsi yang buruk gitu dan akhirnya mengakibatkan orang-orang juga punya sikap untuk meninggalkan sebuah gereja atau divisi dan segala macam gitu. Jadi saya belajar banyak dari bab ini dan saya juga berdoa teman-teman semua yang mendengarkan juga belajar banyak gitu. Ya, terima kasih. Itu aja sharing aku. Bye bye.